Hai, gua Ultrasotix. Jadi di video kali ini gua mau bahas Ultraman Blazar episode 9, dimana episode ini merupakan episode yang cukup menarik bagi gue. Apalagi buat penonton era Showa, khususnya Ultra Q, bakal pada suka sama ini episode. Jadi ya nggak perlu lama-lama lagi, skuy kita bahas. Scene diawali dengan Andre yang pulang ke rumah setelah jogging. Ia ngecek kotak suratnya yang dimana ada undangan ke konser musik. Orang yang mengundangnya itu bernama Tsukushi, seorang musisi orkestra. Andre teringat saat flashback 10 tahun yang lalu, dimana saat ia dan teman-temannya jogging, ia bertemu dengan Tsukushi dan rekan-rekan band musik orkestranya di jalanan sana. Ia sempat curhat ke mereka tentang kesenangan terhadap musik. Andre yang mengingat itu pun berniat untuk datang ke konser itu. Di Discord CP terlihat Orgaron yang sedang diperbaiki. Mereka mengeluhkan tentang kepala staf yang meminta mereka mempercepat waktu perbaikan Orgaron dalam 24 jam. Setelah Teruaki dan Bando mendengar perkataan Gento yang disampaikan oleh kepala staf, ia pun pergi meminum jus sayur. Di sini Bando sempat curhat dengan waktu tidurnya yang cukup sedikit. Gento memerhatikan mereka yang sedang menuangkan jus sayur di cangkir. Bola mata kanan Gento memunculkan sinar biru, terlihat seperti dirasuki Blazar. Saat Teruaki dan Bando lewat, Gento mengambil jus milik Bando dan mencicipi. Malah batuk-batuk dianya. Ternyata Gento sebenarnya tidak suka dengan jus sayur, tapi karena Gento yang dirasuki Blazar, jadinya Blazar penasaran dan meminumnya. Saat Gento kembali duduk dan memejamkan mata, di alam bawah sadarnya, ia berada di sebuah luar angkasa dan bertemu bintang konstelasi yang membentuk menyerupai Ultraman Blazar. Ternyata Gento yang memanggilnya dan berkomunikasi kepada Blazar. Gento mengajak Blazar bermain tepuk tangan. Saat Gento tepuk tangan 1-2 kali, Blazar akan bersinar. Di tepukan kedua, Blazar bersinar berkali-kali dan Blazar Stone di sakunya memanas yang membuat Gento kepanasan di kakinya. Hal itu sempat membuat rekannya terkejut, namun Gento alih-alih mengatakan tidak apa-apa agar identitasnya sebagai Ultraman Blazar tidak ketahuan. Di malam hari, Tsukushi dan rekan bandnya sedang menatap langit. Terlihat sebuah meteor melintasi langit tersebut dan jatuh di pagi harinya. Melihat itu, Scar pun bergerak menuju ke tempat meteor tersebut. Di Twitter, tibalah saatnya mereka memulai konser terakhirnya. Saat tirai dibuka, tak ada satupun penonton yang datang dan melihat konser mereka. Mereka pun mulai memainkan musik. Saat itu juga meteor itu bangun. Ternyata meteor itu adalah kaiju bernama Garamon. Kaiju robot yang muncul di series Ultra Q. Teruaki, Andre, dan Emi sampai ke tempat meteor itu jatuh dan Andre melihat gelombang aneh yang mirip dengan Garamon. Garon segera meluncur dan langsung melancarkan tembakan ke Garamon hingga jatuh. Garon pun mendarat dan Garamon bangkit lagi menyerang Garon. Garon pun kesulitan melawannya. Bahkan satu dari tembakan Garon tidak ada yang mengenai Garamon. Andre memerhatikan gelombang misterius itu dan ia mengenal sumbernya saat melihat undangan konser yang dikasih Pak Tsukushi. Andre berpikir itu hanya firasatnya, namun Gento kembali meyakini Andre tentang firasat itu. Andre pun kemudian pergi ke tempat konser itu. Terlihat Garon masih kesulitan melawan Garamon, sampai duri di punggung Garamon bisa menembus badan Garon yang hampir mengenai kepala Bando. Sampai pingsan tuh si Bando. Gento pun membawanya keluar dan ia pun langsung berubah menjadi Ultraman Blazar. Di sini resin Blazar beda banget, dibarengi dengan uppercut. Keren sih ini. Dan ya, Blazar pun berdoa dan battle pun terjadi. Di sini Blazar bernasib sama juga, kesulitan menghadapi Garamon sampai-sampai tangannya kesakitan karena armor Garamon yang keras. Andre pun sampai di tempat konser itu berada karena ia mencurigai kalau merekalah yang mengendalikan Garamon. Dan yap, itu benar. Terlihat ada penampakan cicada human di wajah Tsukushi yang menandakan ia menyamar sebagai manusia. Ia pun menceritakan flashbacknya saat 60 tahun yang lalu, di mana ia dan rekan-rekannya berpencar turun ke bumi dan meletakkan sebuah alat untuk memanggil kaiju. Mereka pun menyamar sebagai manusia dan menjarah untuk menunggu waktunya tiba memanggil Garamon. Tapi saat mereka menjarah, ia menemukan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yaitu sebuah musik. Dan mereka pun sampai jatuh cinta dengan hal itu dan berniat untuk memainkan alat musik untuk diri mereka masing-masing. Andre turun untuk menyerangnya, namun ditahan oleh rekan-rekannya. Terlihat Blazar masih kesulitan melawan Garamon, sampai-sampai spiral bullet versi Slash-nya patah. Garamon pun menyerang balik dengan mengeluarkan gelombang
gelombang keras yang membuat mereka pusing kesakitan. Terlihat Andre yang masih tertahan dengan rekannya. Andre juga menanyakan apa maksud mereka mengundang Andre datang ke konser mereka. Karena nggak ada jawaban sama sekali, Andre pun langsung menembaknya dan membuat gelombang musik yang mengandalkan Garamond pun terhenti. Sampai-sampai Garamond menumpahkan air liurnya ke Blazar. Blazar yang jijik dengan itu langsung mengakhirinya dengan dual Rainbow Corin dan Garamond pun hancur berkeping-keping. Di sini Cica Dahuman menjelaskan ke Andre kalau di bumi ini banyak sekali sesuatu yang bisa menghasilkan suara dan mereka ingin sekali mendengar dan memainkan suara tersebut agar manusia di bumi tidak punah berkat suara dan musik tersebut. Episode pun diakhiri dengan Cica Dahuman yang berterima kasih kepada manusia dan tirai pun tertutup. Pertunjukannya selesai. Yup, episode ini cukup menarik seperti kata gue dari awal, karena episode ini merupakan tribute untuk Ultra Q. Makanya di sepanjang episode kita disuguhkan dengan beberapa soundtrack Ultra Q. Sampai-sampai di ending songnya bukan Black Star, melainkan lagu opening dari Ultra Q itu. Kalau mau dibilang ini episode filler, mungkin 50-50 ya. Selain menghadirkan referensi Ultra Q, di episode ini ada beberapa bagian yang mempengaruhi ke cerita selanjutnya. Makanya kesannya kayak seru gitu dan tidak terlihat biasa-biasa banget. Apalagi gue senang saat Blazar mengeluarkan jurus dual Rainbow Corin sesuai sama bocoran di scan majalah kemarin. Dan juga ini adalah episode yang berfokus ke karakter Anri. Di sini juga terlihat pengembangan karakter Anri saat Gento mencoba meyakini firasatnya. Sebelumnya Andre pernah begini saat di episode 3 saat Andre menyampaikan pendapat dan Gento meyakininya, dan itu bagus menurut gua. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video ini. Kalau misalnya gua ada salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah mampir. Gua Ultrasotics. Dah.